Nah, yang bisa stop record berarti kamu ya? Oke, benar. Oke, saya juga bisa sih. Oke, langsung saja ya saya mulai tentang pengembangan profesi guru di Indonesia. Yang pertama, apa definisi dari pengembangan profesi guru ya? Yaitu suatu proses yang dilakukan untuk menjadikan guru dapat tampil lebih secara profesional. Ini kata seorang tokoh dalam pendidikan, dia mendefinisikan bahwa pengembangan profesi guru itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk menjadikan guru dapat tampil secara lebih profesional. Jadi, upaya dari pengembangan profesi guru atau pendidik ini dilakukan ke depannya agar yang namanya guru ini bisa tampil lebih profesional. Sebab tidak semua guru bisa apa namanya tampil atau eh, hadir ya dengan kemampuan atau kualitas yang profesional, punya sikap yang profesional. Ada guru yang memang Eee, tidak apa namanya, tidak memiliki perkembangan dalam profesinya. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan suatu upaya, perlu dilakukan suatu usaha melalui pengembangan profesi guru ini agar ke depannya guru itu bisa tampil, bisa hadir, punya sikap yang lebih profesional. Mengingat perkembangan masyarakat itu terus mengalami kemajuan, tidak diam di tempat. Dalam hal apapun. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai fenomena perubahan sosial ya, dari, karakter siswa, kemudian, apa namanya, lingkungan sosial, ya, jumlah penduduk aja bertambah, otomatis nanti interaksi sosial di dalam masyarakat antar manusia juga akan mengalami perubahan gitu. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi oleh para guru gitu ya, untuk berhadapan atau bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial yang terus mengalami perubahan atau yang kemudian juga bisa dikenal dengan istilah dinamika sosial. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan, profesi guru gitu ya, dalam konteks pengembangan profesi guru di Indonesia? Yang pertama dalam hal penguasaan materi. Ini sangat wajib ya, sangat wajib dilakukan atau dimiliki oleh seorang guru. Meskipun kalau kita lihat, materi pelajaran itu dari kamu sekolah mungkin sampai sekarang itu ya intinya itu-itu aja gitu. Tapi kemudian kan ada beberapa, apa ya, modifikasi-modifikasi lah gitu, revisi-revisi yang dilakukan oleh, kurikulum sehingga materi itu agak sedikit sedikit ya berubah, tapi intinya tidak berubah. Yang sebelumnya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kemudian berubah menjadi kurikulum, KTSP ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, terus berubah lagi jadi, kurikulum 2013, Kurtilas, terus sekarang berubah lagi jadi kurikulum Merdeka Belajar. Inti materinya sebenarnya tidak berubah gitu, itu-itu aja, tapi kemasan kemudian cara menyajikannya mungkin yang berubah. Nah, ini yang kemudian harus dikuasai oleh seorang guru dalam penguasaan materi. Jangan sampai kurikulum sekarang itu kan sudah Merdeka Belajar, tapi cara penyajiannya masih apa namanya, sama dengan kurikulum di tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah penguasaan metodologi pengajaran. Metodologi itu metode ya. Metode itu adalah cara yang dilakukan, untuk menyampaikan materi agar mudah diterima oleh peserta didik atau siswa. Jadi, seorang guru itu harus memikirkan bagaimana cara yang akan dia pilih ya, agar materi yang disampaikan itu bisa diterima secara efektif oleh siswanya, oleh muridnya gitu. Dia bisa memilih karena sudah tersedia ya berbagai macam, jenis metodologi atau metode pembelajaran yang sudah pernah diteliti oleh orang sebelumnya, atau dia mengembangkan sesuatu yang baru. Nah, pengembangan suatu metode pembelajaran ini, itu bisa ditempuh lewat jalur penelitian yang jenis penelitiannya disebut research and development atau R&D. Sama kayak di perusahaan-perusahaan ya.
Akan ada divisi khusus yang namanya research and development. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari tahu nih kira-kira produk baru apa yang bisa diciptakan dan digemari oleh masyarakat. Nah, begitu juga dalam dunia pendidikan. Seorang guru itu harus menguasai berbagai macam metode pengajaran atau metode pembelajaran, metodologi pengajaran. Agar metode itu sekali lagi tujuannya adalah untuk mempermudah materi itu bisa disampaikan atau diterima oleh siswa. Nah, kalau siswanya semuanya kemampuan belajarnya itu seragam. Nah, kalau siswanya berbeda-beda cara belajarnya, nah, maka guru harus menguasai berbagai macam metode pengajaran dan agar pembelajaran ini tidak monoton itu-itu aja ya. Pembelajarannya itu punya apa namanya? Punya variasi. Kalau misalkan satu bulan ini gurunya menggunakan metode A, kemudian bulan berikutnya tetap metode A, bulan berikutnya metode A, nggak ganti-ganti. Nah, ini kan menimbulkan kesan pembelajaran yang monoton. Pembelajaran yang monoton itu secara otomatis akan berdampak pada kejenuhan siswa, ya, atau rasa bosan dalam belajar. Setiap kali belajar sama Pak Firman disuruh nyatet terus, nggak ganti-ganti cara belajarnya. Nyatet ngerangkum gitu ya, gitu-gitu terus. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan atau materi ya kepada peserta didik. Salah satunya dengan penguasaan metode pengajaran. Yang ketiga ada motivasi. Nah, upaya meningkatkan pengembangan profesi guru di Indonesia itu bisa dilakukan melalui motivasi ya. Ya, sekarang kan banyak ya motivator-motivator ya yang ada di Indonesia yang bisa memberikan apa ya, motivasi positif lah, dorongan yang pada akhirnya menggerakkan hati guru itu untuk mendidik dan mengajar secara profesional. Nah, motivasi ini sebenarnya tidak hanya bisa dihadirkan oleh para motivator yang berasal dari luar, tapi juga motivasi dari dalam diri. Karena motivasi ini ada yang bersumber dari internal, dari dalam diri, dan yang bersumber dari luar. Yang dari dalam diri ini yang menurut saya paling penting, karena bagaimanapun apa namanya, orang dari luar itu memotivasi diri kita, kalau diri kita tidak punya dorongan atau niat yang kuat untuk berubah, tentu tidak akan bisa berubah. Maka yang harus pertama ditanamkan adalah keinginan, dorongan dari dalam diri, kemudian diperkuat oleh lingkungan dari luar, entah sama motivator atau sama kekasih atau sama orang tua gitu ya. Itu kan bisa menimbulkan motivasi. Yang keempat adalah komitmen guru dalam menjalankan tugas. Ini bagian dari bagaimana cara meningkatkan pengembangan profesi seorang guru, yaitu harus komit ya gurunya dalam menjalankan tugas ketika ia memilih jalur profesi pendidik menjadi seorang guru gitu ya, maka dia harus komitmen menjalankan peran dan tugasnya menjadi seorang guru. Jangan jadi guru yang justru apa bahasanya ya, memberikan eh, dampak-dampak atau hal-hal yang sifatnya justru negatif kepada siswa. Ini kan bukti bahwa guru itu tidak komitmen. Karena bagaimanapun juga profesi guru itu ada kode etiknya. Yang kode etik itu harus ditaati. Lalu apa sih tujuan pengembangan profesi guru? Tadi sudah di awal saya terangkan dari definisinya sudah terlihat ya, menjadikan guru dapat tampil secara lebih profesional. Tapi lebih spesifik, tujuan pengembangan profesi guru adalah dalam rangka menjaga agar kompetensi profesinya tetap sesuai dengan perkembangan zaman yang makin modern. Nah, ini kan sama ya kayak tadi. Jadi kenapa sih profesi guru itu perlu pengembangan gitu? Kenapa nggak diam di tempat? Ya karena masyarakatnya berubah. Kalau kamu mengikuti tren fashion hari ini tahun 2003 masih pakai bajunya tahun 1970, itu bagaimana rasanya? Kan jadi kelihatan aneh ya. Orang sekarang sekarang pakaian yang lagi familiar atau tren di masyarakat tuh apa sih fashionnya? Ada yang tahu nggak? Skena skena Pak. Padahal Lagi ngetren skena skena Pak sekarang pakaiannya. skena ya. ABG-ABG Pak. Apa itu skena? Saya harus belajar ini. Mas saya juga nggak ngerti Pak. Tapi kamu tahu ya,
Iya, denger-denger sih Pak di Instagram tuh skena-skena itu. Skena-skena, oke, ntar saya googling lah. Ya, jadi ya tren pakaian hari ini ya menyesuaikan dengan masyarakat yang ada hari ini kan gitu. Kalau kita berpakaian seperti zaman batu kan gitu, yang cuma pakai daun misalkan gitu, ya itu kan kelihatan aneh. Jauh ya, itu analogi yang sederhana lah, yang paling mudah. Bagaimana guru itu harus melakukan pengembangan dalam profesinya karena apa namanya, zaman ini terus berubah, dinamis gitu. Maka guru harus menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan zaman itu. Lalu apa saja prinsip-prinsip profesional ya dalam upaya pengembangan profesi guru? Ya, ini sebenarnya sudah disebutkan ya dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 5 Ayat 1. Jadi saya mengutip dari dasar hukumnya aja, apa saja sih prinsip profesional yang harus dimiliki oleh guru dalam upaya pengembangan profesi seorang guru. Ya, pertama di sini dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dia harus punya bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Ya, meskipun bakat saja itu tidak cukup ya, karena bakat yang tidak dipupuk atau tidak dilatih dengan pelatihan yang sesuai tentu tidak akan bisa berkembang bakatnya. Tapi ketika seorang individu ini punya bakat kemudian dilatih, ini akan jadi lebih baik. Dia juga punya minat, minat lebih kepada dorongan ya, kecenderungan psikis, kecenderungan psikologi. Kalau memang, oh ternyata saya suka kok mendidik atau mengajar orang lain karena ini menambah pengetahuan saya. Jadi mendidik itu bukan mengurangi, mengajar itu bukan mengurangi ya, mengurangi pengetahuan, tapi malah justru menambah. Ya kayak sekarang nih saya tahu istilah tren fashion skena, terus saya cari tahu kayak apa sih baju kayak gitu. Terus panggilan jiwa, ini lebih mantep lagi kalau jadi guru itu panggilan jiwa dan idealisme. Tapi saya rasa tidak sesempurna ini sih. Kadang setiap orang memilih profesi guru itu karena ada tujuan atau kepentingannya tersendiri. Entah karena apapun, saya nggak tahu. Yang kedua, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Dan ini yang kapan ya sering dilontarkan di kelas RK. Dia bilang sekarang banyak guru, bukan sekarang ya, dari dulu banyak guru yang background atau latar belakang pendidikannya itu nggak sesuai dengan bidang yang dia ajarkan. Nah, seharusnya dalam segi kualifikasi pendidikan, guru yang mengajar mata pelajaran matematika ya harusnya latar belakang pendidikannya ya pendidikan matematika gitu. Jangan guru bahasa Sunda disuruh ngajar matematika. Meskipun bisa, tapi ini akan bertentangan dengan administrasi pendidikan. Yang ketiga, punya kompetensi yang diperlukan. Udah kemarin ya dibahas tuh 4 kompetensi. 4, mematuhi kode etik. 5, punya hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Guru itu punya hak dan juga punya kewajiban. Sama kayak warga negara lainnya, sama seperti profesi lainnya. Ya, haknya itu selain menerima gaji, dia juga mendapatkan perlindungan hukum. Ya, ketika seorang guru dilaporkan oleh orang tua siswa, misalkan karena kasus apapun, tapi kan dalam mata hukum, di mata hukum itu semua itu kan ada asas praduga tak bersalah dulu gitu, sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, begitu juga dengan guru ya, dan ini lebih kuat lagi payung hukumnya ketika seorang guru itu bergabung dengan organisasi keguruan seperti PGRI, Ikatan Guru Indonesia, kemudian ada Persatuan Guru lah, macam-macam lah ya. Ada yang organisasinya itu bahkan dibagi per bidang studi. Misalnya Asosiasi Guru Sejarah, misalkan gitu, dan lain-lain. Kemudian memperoleh penghasilan, ya ini sudah jadi ketentuan ya, yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Kalau penghasilannya tergantung guru apa, swasta atau negeri. Kalau swasta ya digajinya dari yayasan sesuai dengan kesepakatan kerja ya antara yayasan dengan lembaga yayasan dengan pihak si guru. Kalau dia guru pegawai negeri, ya sesuai dengan kebijakan negara, tergantung golongan ya. Kalau S1 itu biasanya 3A golongannya. Ya, nanti dapat gaji pokok dengan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh negara. Punya kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Nah, jadi guru itu juga diberikan hak untuk mengembangkan profesinya. Salah satunya adalah dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kan selama ini guru sarjana ya, dia itu sebenarnya diperbolehkan untuk sambil kerja, dia juga boleh untuk melanjutkan kuliahnya di jenjang S2.
Ini bagian dari dasar hukum nih, nomor 14 tahun dulu. Jadi kalau ada kepala sekolah atau lembaga yang mempersulit si guru ini untuk melanjutkan pendidikan dalam rangka pengembangan profesi, meskipun bukan hanya kuliah ya, kuliah itu salah satunya gitu. Yang lainnya banyak, ada seminar, workshop, dan lain-lain. Kalau ada yayasan atau sekolah yang menghalangi, maka dia bisa dipidana nih karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14. Yang ke-9 punya organisasi profesi. Tadi sudah saya sebutkan ya. Dia bisa join di organisasi profesi guru tuh banyak banget. Kemudian ada strategi juga bagaimana mengembangkan profesi guru ya. Strategi yang dimaksud ini eh, bisa ditempuh lewat dua jalan nih menurut Mustafa, salah satu penulis. Bagaimana mengembangkan profesi guru itu bisa dilakukan lewat strategi perubahan paradigma, berorientasi pelayanan bukan dilayani. Jadi ini juga yang harus terjadi nih pada mental-mental pegawai negeri sipil di negara kita ya, ataupun pejabat di negara kita. Apa namanya? Kalau mau terjadi perubahan atau pengembangan dalam profesinya, maka mindset berpikirnya harus dirubah, paradigmanya harus dirubah. Anggota DPR juga harus baca ini harusnya dia. Jadi menjadi seorang guru itu harusnya menjadi pelayan ya, bukan dilayani. Dia harus melayani, bukan dilayani. Guru sama. Ya. Kemudian PNS di kecamatan kelurahan juga sama. Dia harusnya merubah pikirannya untuk menjadi seorang pelayan karena dia dibayar bekerja berprofesi untuk melayani, bukan dilayani. Kemudian upaya yang kedua untuk pengembangan profesi guru strateginya adalah dengan memangkas birokrasi atau debirokratisasi, menyederhanakan berbagai macam prosedur. Nah, ini sudah mulai sedikit demi sedikit dilakukan oleh Menteri Pendidikan yang sekarang ya. Kayak misalnya bikin RPP yang nggak usah terlalu tebel, jadi cukup 2 lembar, 1 lembar gitu. Kemudian eh, apa untuk mencairkan gaji atau apapun itu, tapi saya rasa dalam prakteknya masih ribet ya. Jadi bahasa yang mudah itu arti debirokratisasi atau menyederhanakan birokrasi adalah dengan menyederhanakan, dengan membuat simpel suatu kebijakan atau aturan. Jadi orang mau naik jabatan nggak usah diribetin A, B, C, D. Ya kalau emang udah cukup persyaratannya memudahkan ya silakan naik jabatan gitu. Nah, ini adalah dua strategi pengembangan profesi guru. Terus kalau misalkan dia udah lulus dapat hak sertifikasi, ya berikan haknya. Jangan udah lulus terus disuruh ngajuin ini, ngajuin itu, baru bisa dapat sertifikasi. Nah, itu namanya nggak sederhana, itu ribet namanya. Maka salah satu pengembangan profesi guru itu bisa dilakukan dengan mengurangi atau penyederhanaan birokrasi atau debirokratisasi. Nah, ada juga strategi pengembangan lain. Kalau tadi menurut Mustafa yang dari dalam negeri, menurut R.D. Lansbury, dia ada beberapa pendekatan pengembangan profesi guru. Pendekatan karakteristik ya, berupaya memunculkan karakter yang melekat dalam suatu profesi sehingga profesi itu benar-benar dijalankan sesuai dengan tuntutan profesional. Terus ada pendekatan institusi, pendekatan yang lebih memandang profesionalitas sebagai suatu proses konstitusional dan perkembangan institusional. Yang ketiga, pendekatan legalistik, upaya profesional yang menekankan pada adanya penegakan suatu profesi oleh negara. Nah, ini. Terakhir, ada beberapa jenis kegiatan pengembangan profesi. Ada pendidikan dan pelatihan, ya. Di dalamnya ada bentuk kegiatannya IHT, magang, kemitraan, belajar jarak jauh, dan lain-lain. Kemudian yang bentuknya non-pendidikan, ada bisa diskusi, seminar, workshop, dan seterusnya. Itu saja jenis-jenis kegiatan pengembangan profesi. Saya akan berikan satu video untuk kalian terkait dengan mungkin ada hubungannya ya peningkatan kualitas guru di Indonesia. Nanti setelah itu saya buka sesi tanya jawab. Ini saya stop recordingnya ya Firman ya. Iya, Pak. Kita coba nih dia ke save nggak?